Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat kita sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama program Kita Diberkati. Haleluya, haleluya. Nah, hari ini saya buat lagi satu renungan. Biar doa saya boleh menjadi berkat untuk kita sekalian dimanapun Anda berada. Saya percaya kita semua membutuhkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan saya ambil atau renungan kita pada siang hari ini, pada hari ini, yaitu dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang menjadi pokok renungan kita ada di ayat yang ke-13. Baiklah, saya akan bacakan dari tempat ini. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya, ingat, Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan di dalam kebenaran yang kamu percayai, saudara. Ya, saya tegaskan lagi di sini sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berarti dari ayat ini maka muncul satu judul, saya beri nama Dipilih Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, artinya orang yang dipilih Tuhan diberi tanggung jawab. Haleluya. Ya, saya percaya kita tidak hanya sekedar dipilih, tetapi kita juga diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab apa, Pak? Tanggung jawab bertumbuh secara benar dalam Tuhan, tanggung jawab menjadi dewasa di dalam Tuhan, dan juga tanggung jawab menjadi berkat, ya, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam. Itulah perintah agung, ya, tanggung jawab sebagai orang-orang percaya yang telah dipilih oleh Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua, dipilih Tuhan berarti dibela oleh Allah, saudara, ya. Berarti dibela oleh Allah. Dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-33 di sana, ya, lebih jelas nanti saudara akan baca. Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Tuhan? Allah yang membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka? Ya. Jadi artinya kalau Allah memilih kita, berarti Allah akan terus membela kita. Siapakah yang akan kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya tidak ada, saudara. Dan yang terakhir, yang ketiga, dipilih Tuhan, ya, artinya kita harus hidup memelihara iman. Ya. Dalam Titus pasal 1 ayat yang ke-1 saya akan baca. Ya, di sini dikatakan, dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, saya simpulkan ayat ini bahwa kalau kita dipilih Tuhan berarti ada tanggung jawab untuk memelihara iman. Jadi iman itu harus dikembangkan, saudara. Dasar biji sesawi aja iman seperti itu sudah bisa memindahkan gunung-gunung persoalan, gunung-gunung masalah, gunung-gunung penyakit, gunung-gunung pencobaan-pencobaan yang kita alami, saudara. Itu dengan iman yang sebesar biji sesawi kita bisa pindahkan itu semua. Jadi peliharalah iman yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Iman kita itu adalah iman yang benar, bukan iman yang nyasar. Iman kepada Yesus Kristus itu, ya, pengharapan kepada Yesus Kristus itu adalah iman dan pengharapan yang benar. Tapi kalau iman dan pengharapan tertuju ke dukun dan paranormal, itu nggak benar, saudara. Ya, tidak ada jaminan di sana. Tetapi di dalam Yesus Kristus ada jaminan, tidak hanya untuk kita mendapat jawaban dari doa-doa, tetapi mendapat jaminan untuk hidup yang akan datang. Apalagi kalau kita sering beribadah seperti ini, saudara. Ya, jangan menjauhkan pertemuan ibadah dibiasakan oleh beberapa orang. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Kemudian
Jauhilah dongeng-dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Sebab latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Janji untuk sekarang dan janji untuk yang akan datang. Jadi dipilih Allah artinya memelihara iman. Saya simpulkan. Ya, dipilih Allah berarti diberi tanggung jawab. Untuk menjadi berkat. Dipilih Allah berarti dibela oleh Allah. Allah terus menjadi pengacara kita. Allah yang menjadi pembela kita. Dan dipilih Tuhan, kita harus hidup memelihara iman. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dimanapun Anda berada. Biar ini boleh menjadi satu motivasi, dorongan. Dan saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati setiap kita. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam program bersama Kita Diberkati dalam waktu yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe untuk pelayanan lebih luas lagi, memberkati banyak orang lewat YouTube. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.